Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kanjunuddin selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 2G. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai bibliografi dan catatan kaki. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Helis Ira Setiawati dengan NIM 202133267. Hajeng Laili Rohmah dengan NIM 202133286. Alfi Muzar Ro'atul Ilmi dengan NIM 202133281. Dan terakhir saya sendiri, Rizal Aulia Rahmat dengan NIM 201133297. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Helis Ira Setiawati. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul, buku, artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Melalui daftar bibliografi yang disertakan pada akhir tulisan, penulis atau membaca dapat terlihat kembali pada asli sumber aslinya. Fungsi bibliografi memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, jurnal, dan koran secara keseluruhan. Bibliografi juga berfungsi sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Bibliografi dinyatakan sebagai pelengkap catatan kaki karena apabila pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tetapi referensi yang terdapat pada catatan kaki, pembaca dapat mencari dari bibliografi. Dalam bibliografi, pembaca dapat mengetahui keterangan yang lengkap mengenai buku, majalah, jurnal, atau koran yang bersangkutan. Unsur-unsur bibliografi. Untuk dapat menyusun daftar bibliografi yang benar, penulis harus mengetahui pokok-pokok yang harus dicatat. Hal pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam daftar bibliografi ialah tersebut di bawah ini. 1. Nama pengarang ditulis secara lengkap. 2. Judul buku termasuk judul tambahan. 3. Data publikasi yaitu tahun penerbit dan tempat penerbit. 4. Untuk artikel diperlukan pula juga artikel, nama majalah atau koran, tahun dan nomor terbit majalah atau koran, tanggal dan bulan tahun artikel ditulis, dan halaman. Dalam penulisan buku, daftar bibliografi dicantumkan pada akhir karangan dan ditempatkan pada halaman sendiri. Akan tetapi, ada juga daftar bibliografi yang dicantumkan pada setiap akhir bab. Hal ini dikarenakan pada setiap bab banyak bahan referensi yang dirujuk sesuai dengan topik yang dibahas dalam bab yang bersangkutan. Oleh karena itu, ada kemungkinan sebuah karya yang disebut berulang kali dalam bab-bab berikutnya. Cara menulis daftar pustaka. Daftar pustaka yang ditulis harus sesuai dengan pustaka yang dirujuk dalam teks karya ilmiah seperti tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Pustaka yang dirujuk dalam teks tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah yang harus ditulis dalam daftar pustaka. Sebaliknya, yang ada dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam tugas akhir, deskripsi, tesis, disertai, atau karya ilmiah lainnya. Dalam penulisan daftar pustaka harus memperhatikan unsurnya, yaitu 1. Nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah, tanpa gelar akademik. 2. Tahun penerbit. 3. Judul termasuk subjudul. 4. Tempat penerbitan. 5. Nama penerbit. Unsur-unsur tersebut bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. 7. Nama pengarang yang terdiri atas 2 bagian atau lebih, tidak singkat, beserta nama tengahnya kalau ada, dan diakhiri dengan tik. Penulisan nama akhir pengarang bersifat menyeluruh, pukul rata, tidak pertimbangan apakah nama akhir itu nama asli, nama orang tua, nama keluarga, nama suami, dan nama
nama marga atau nama penghargaan atau tambahan. Cara tersebut diterapkan untuk keseragaman, konsisten, dan mempermudah penulisan karena sifat membedakan nama akhir pengarang yang merupakan nama asli. Nama orang tua, nama keluarga, nama suami, nama marga, atau nama penghargaan atau tambahan. Hal ini dikarenakan orang Indonesia mempunyai kebiasaan pemberian nama yang sangat bervariasi, tidak seperti orang Barat yang telah konsisten dalam pemberian nama belakang. Penulisan nama pengarang dimulai dari tepi, sedangkan baris selanjutnya dimulai pada karakteristik ke-6 dengan menggunakan spasi tunggal. Untuk mulai penulisan bahan pustaka, selanjutnya digunakan jarak spasi rangkap. 1. Pustaka berbentuk buku. Bahan pustaka berbentuk buku ditulis dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul buku dengan cetak miring, kota terbit, dan penerbit. Untuk memisahkan bagian-bagian tersebut digunakan tanda titik, kecuali antara kota dan penerbit digunakan tanda titik 2. Contoh penulisan pustaka berbentuk buku seperti di bawah ini ya teman-teman. Apabila ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula, angka tahun penerbitan diikuti lambang A, B, C, dan seterusnya yang urutannya ditentukan berdasarkan abjad judul buku-bukunya. Agar praktis dalam penulisan dan pembacaan, nama pengarang yang sama tidak perlu ditulis ulang, tetapi diganti dengan garis putus sepanjang 5 karakter tanpa titik. Kalau tahun terbitnya berbeda-beda, bahan pustaka diurutkan secara kronologis. Adapun contoh penulisannya sebagai berikut. Teman-teman bisa memahami ya, contoh penulisannya seperti yang ada di PPT itu. Apabila buku yang dijadikan bahan pustaka itu ditulis oleh 2 pengarang, penulisan nama pengarang pertama dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak dibalik. Adapun contoh cara menulisnya sebagai berikut. Apabila buku yang dijadikan bahan pustaka itu ditulis oleh 3 pengarang atau lebih, penulisnya cukup nama penulis pertama saja dengan diikuti singkatan @al yang dicetak miring. Adapun cara penulisan nama pengarang pertama dibalik, yakni nama belakang, kemudian diikuti depan dan nama tengah. Contohnya sebagai berikut. Apabila daftar pustaka yang dijadikan sumber itu ada editornya, penulisannya sama seperti menulis pustaka berbentuk buku. Hanya saja pada akhir nama ditambah ed. Jika editor hanya 1 dan eds jika editornya lebih dari 1. Adapun contohnya sebagai berikut ya. Apabila pustaka yang dijadikan sumber itu berupa buku terjemahan, pada dasarnya sama dengan penulisan buku asli. Hanya saja ditambahkan nama penerjemah didahului kata terjemahan. Contohnya sebagai berikut ya teman-teman. 2. Pustaka yang berbentuk kumpulan artikel. Pustaka yang berisi kumpulan artikel yang ada editornya ditulis sebagai berikut. Nama pengarang artikel ditulis di depan, diikuti dengan tahun penerbitan kumpulan artikel. Judul artikel ditulis di antara tanda kutip, tanpa cetak miring. Nama editor ditulis seperti menulis nama pengarang buku. Diberi keterangan ed jika 1 editor dan eds jika editornya lebih dari 1. Judul buku kumpulannya dicetak miring, diikuti nomor halamannya. Cara menulisnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, pustaka yang berbentuk jurnal.
Cara menulis bahan pustaka yang berbentuk artikel dalam jurnal pada dasarnya sama dengan cara menulis bahan pustaka yang berupa artikel dalam buku kumpulan artikel. Hanya saja pada bagian akhir berturut-turut ditulis tahun, nomor jurnal, halaman artikel tersebut, kota terbit, dan penerbit. Contoh adalah sebagai berikut. Yang keempat, pustaka yang berbentuk artikel koran. Cara menulis pustaka yang berbentuk artikel dalam koran pada dasarnya sama dengan cara menulis pustaka yang berbentuk artikel dalam jurnal. Akan tetapi kota diterbitkannya koran dan nama penerbit tidak ditulis atau tidak dicantumkan. Nama yang perlu diperhatikan adalah apabila artikel itu tanpa nama pengarang, maka yang pertama ditulis adalah nama korannya sebagai pengganti nama pengarang. Hanya saja di belakang angka tahun dan nomor koran ditambahkan tanggal dan bulan terbit. Dilanjutkan dengan nomor halaman yang didahului singkatan HLM. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Yang kelima, pustaka yang berbentuk dokumen. Pustaka yang berbentuk dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan tanpa pengarang dan tanpa lembaga ditulis sebagai berikut. Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak miring, diikuti tahun penerbit, kota penerbit, dan nama penerbit. Contohnya adalah sebagai berikut. 6. Pustaka atas nama lembaga. Cara menulis pustaka atas nama lembaga sebagai berikut. Nama lembaga penanggung jawab ditulis di bagian awal atau paling depan. Diikuti tahun, judul karangan, nama tempat menerbit, dan mana lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas menerbit. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketujuh, pustaka yang berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Cara menulis pustaka yang berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian pada prinsipnya sama dengan cara menulis pustaka yang berbentuk buku. Hanya perlu ditambah pernyataan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Diikuti nama sekolah tinggi atau universitas atau lembaga penyelenggara penelitian. Nama kota dibubuhkan kalau nama universitas itu tidak menggunakan nama kota. Contoh cara menulisnya adalah sebagai berikut. Yang kedelapan, pustaka yang berbentuk makalah. Cara menulis pustaka berbentuk makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya sama dengan menulis pustaka yang berbentuk buku. Hanya perlu ditambah dengan pernyataan makalah disajikan dalam diikuti nama pertemuan, lembaga penyelenggara, dan tempat penyelenggaraan, tanggal dan bulan pelaksanaan seminar, penataran, atau lokakarya. Contoh cara menulisnya adalah sebagai berikut. Yang kesembilan, pustaka dari internet. Pada dasarnya penulisan rujukan dari internet sama dengan penulisan bahan pustaka. Perbedaannya terletak pada bagian setelah judul. Pada rujukan dari internet, setelah judul ditulis sumber dan tanggal rujukan itu diakses atau dipesan. Bahan dari internet ada yang berasal dari dokumen, email, discussion list, dan newsgroup, protokol GoPher, File Transfer Protocol atau FTP, Telnet Protokol online, dan database online. Cara merujuk. Rujukan atau acuan kepustakaan berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan dokumen yang menjadi sumber rujukan dalam suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diketengahkan penulis tugas akhir. Adapun perujukan dilakukan dengan menuliskan nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika ada dua pengarang, perujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua pengarang tersebut. Jika pengarangnya lebih dari dua orang, penulis rujukan dilakukan dengan cara menulis nama akhir dari pengarang pertama diikuti dengan et al yang dicetak miring.
Jika nama pengarang tidak disebutkan, yang dicantum dalam rujukan ada nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran atau majalah. Untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan menyebutkan nama pengarang aslinya. Rujukan dari dua sumber atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung. Batasi titik koma sebagai tanda pemisahnya. Antara nama pengarang dan tahun diberi tanda titik dua dan tidak diberi jarak. Cara mengutip. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dalam tugas akhir, kutipan dilakukan dengan cara mengambil sebagian atau seluruh wacana sumber tanpa mengubah tulisan aslinya. Wacana yang dikutip diketik sebagaimana adanya, termasuk kesalahannya. Kutipan yang jumlah baris ketiknya tidak melebihi 4 baris disajikan menyatu dengan teks. Seperti penyajian kalimat langsung, jarak antara baris disesuaikan dengan jarak antara baris dalam teks. Kutipan itu diapit oleh tanda petik. Adapun kutipan yang berbahasa asing atau berbahasa daerah yang tidak melebihi 4 baris ditulis dengan huruf miring. Mengenai kutipan yang jumlah barisnya melebihi 4 baris, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing atau berbahasa daerah, ditulis tanpa tanda petik pada baris baru, terpisah dari teks yang mendahului, dimulai pada karakter ke-6 dari garis tepi sebelah kiri dan diketik dengan spasi tunggal. Apabila dalam kutipan terdapat paragraf baru, garis barunya dimulai dengan mengosongkan 5 karakter lagi dari garis teks. Cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama pengarang, bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Jika yang dirujuk bagian tertentu, nomor halaman disebutkan. Jika buku dirujuk secara keseluruhan atau yang dirujuk terlalu banyak atau meloncat-loncat, nomor halaman boleh dicantumkan. Catatan kaki. Keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan apabila ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan disebut keterangan. Fungsi, menunjukkan sumber tempat terdapat sebuah kutipan, memberi keterangan-keterangan lain terhadap teks, nomor penunjuk, catatan kaki, dan teks dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, dinyatakan pula dengan tanda asterik dan tanda salib pada halaman yang sama. Tujuan. Adapun tujuan penulisan catatan kaki sebagai berikut. 1. Untuk menyusun pembuktian. Semua dalil atau pernyataan yang penting yang bukan merupakan pengetahuan umum harus didukung oleh pembuktian-pembuktian. Pembuktian tersebut dapat dibeberkan dalam teks, dapat pula dimasukkan dalam catatan kaki atau kedua-duanya, menunjukkan tempat atau sumber di mana suatu kebenaran telah dibuktikan oleh orang lain. 2. Menyatakan utang budi. Menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya. 3. Menyampaikan keterangan tambahan untuk memperkuat uraian di luar persoalan atau garis-garis yang diperkenankan oleh laju teks dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan inti dari sebuah fragmen yang dipinjam. B. Menyampaikan keterangan tambahan terhadap topik yang disebut dalam teks. Keterangan insidental atau materi yang memperjelas teks A. C. Menyampaikan materi-materi penjelas yang kurang penting seperti perbaikan atau pandangan-pandangan lain yang bertentangan. Merujuk bagian lain dari teks dapat dipergunakan untuk menyediakan referensi kepada bagian-bagian lain dari tulisan yang sedang dibahas untuk menunjukkan kepada appendix atau lampiran harus melalui catatan kaki. Dalam konteks tersebut menggunakan singkatan CF atau COF yang berarti dibandingkan dengan ut supra berarti seperti di atas, infra berarti di bawah. Prinsip membuat catatan kaki. Dalam menulis catatan kaki ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip itu sebagai berikut. 1. Hubungan catatan kaki dan teks. Hubungan antara keterangan pada catatan kaki dengan teks
dinyatakan dengan mempergunakan nomor urut penunjukan baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat pada catatan kaki. 2. Nomor urut penunjukan apabila nomor urut penunjukan hanya berlaku untuk tiap bab. A. Tiap bab selalu dimulai dengan nomor urut 1 untuk catatan yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan nomor unit berikutnya sampai pada akhir bab. B. Nama pengarang dan sumber yang untuk pertama kali disebut dalam satu bab harus disebut secara lengkap. Penunjukan berikutnya atas sumber yang sama dalam bab menggunakan singkatan IBIT, nama singkat pengarang dan singkatan objek atau logjit. 3. Teknik pembuatan catatan kaki. A. Disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman. Tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. B. Sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis, mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan. C. Dalam jarak 2 spasi garis tadi, dalam jarak 5-7 dari margin kiri diketik nomor penunjukan. D. Langsung sesudah nomor penunjukan, setengah spasi ke bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. E. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedang jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama, kalau ada, adalah 2 spasi. F. Baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. I. Mengenai jenis-jenis catatan kaki sebagai berikut. 1. Penunjukan sumber atau referensi. Menunjuk sumber tempat sumber kutipan terdapat referensi. A. Mempergunakan sebuah kutipan langsung. B. Mempergunakan sebuah kutipan tidak langsung. C. Menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang telah dibaca. D. Meminjam sebuah diagram berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu sumber atau beberapa sumber tertentu. E. Meminjam sebuah tabel, peta atau diagram dari suatu sumber. F. Menyajikan sebuah evidensi khusus yang tidak dianggap sebagai pengetahuan umum. G. Menunjukkan kembali kepada bagian lain dari karangan yang bersangkutan. 2. Judul. A. Semua judul mengikuti peraturan seperti pada bibliografi, judul buku, judul majalah, harian atau ensiklopedia digarisbawahi, dicetak miring. Judul artikel ditempatkan dalam tanda kutip. B. Setelah catatan kaki pertama, pada penyebutan selanjutnya atas sumber yang sama, judul buku dan sebagai berikut. Tidak perlu disebut lagi. Diganti dengan IBIT pada tempat yang sama, objek pada karya yang telah dikutip, atau logjit pada tempat yang telah dikutip. Misalnya seperti ini ya teman-teman. C. Sesudah penunjukan pertama, sudah artikel dalam majalah atau harian, selanjutnya cukup dipergunakan judul majalah atau harian tanpa judul artikel. Misalnya seperti itu. 3. Data publikasian. Tempat dan tahun penerbitan sebuah buku terdapat pada referensi pertama. Referensi selanjutnya dalam kurung kesatuan nomor itu ditiadakan. Dalam referensi yang pertama, tempat dan tahun terbit yakni dalam kurung Jakarta 1973. Apabila nama penerbit dicantumkan adalah dalam kurung Jakarta Gramedia 2000. B. Data publikasi sebuah majalah tidak perlu memuat nama tempat dan penerbit, dan nomor halaman, tanggal, bulan tidak boleh disingkat, dan tahun. Semua keterangan mengenai penanggalan biasanya ditempatkan dalam tanda kurung. Misalnya seperti itu. C. Data publikasi sebuah artikel, sebuah harian, bulan, tanggal, tahun, dan nomor halaman. Penanggalan tidak boleh ditempatkan dalam tanda kurung. 4. Jilid dan nomor halaman. A. Buku yang terdiri atas satu jilid, singkatan halaman
yaitu him untuk menunjukkan nomor halaman, misalnya him 110. B. Buku yang terdiri atas beberapa jilid harus dicantumkan nomor jilid dan nomor halaman. Nomor jilid menggunakan angka Romawi, nomor halaman menggunakan angka Arab. Demikianlah penyajian materi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya, saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.